pada fi'il sulasi mazid khumasi. Kalau fi'il sulasi mazid rubai ini kan wazannya ada tiga. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ini sudah kita bahas kemarin sekaligus dengan faidah-faidah yang dimiliki dari setiap wazan. Nah, sekarang ini kita waksus khumasiyan bidil auzani wa bat'uha kan kasara wasani. Ifta'ala if'ala kada tafa'ala nahu ta'allama wazid tafa'ala. Bagian yang kedua adalah fi'il sulasi mazid khumasi. Apa fi'il sulasi mazid khumasi? Adalah fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu mendapat dua huruf tambahan. Jadi fi'il sulasi mazid khumasi itu fi'il yang asalnya terdiri dari tiga huruf asal, kemudian mendapat dua huruf tambahan. Adapun babnya nanti ada 5 bab. Semuanya ini mempunyai faidah masing-masing. Semuanya mempunyai faidah-faidah tersendiri. Seperti halnya faidah yang ada di fi'il sulasi mazid rubai. Untuk masalah faidah kita kemarin sudah sangat fokus membahas faidah. Jadi karena ini wazannya banyak, otomatis faidah-faidahnya juga banyak. Apa namanya kita ya singkat-singkat saja. Yang penting intinya setiap penambahan ini, penambahan huruf ini bukan hanya sekedar ditambah saja, tapi karena memang penambahan tersebut terdapat faidah, ada faidah, ada faidah-faidah. Oke. Ya, ini nanti wazannya ada infa'ala yanfa'il. Ada 5 bab. Bab pertama infa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu. Ini kan mauzunnya inkasaro yang kasir mauzun. Mauzun itu kan yang ikut kan. Ifta'ala yafta'ilu. Yang ketiga if'ala yaf'alu ihmarra yahmarru tafa'ala yatafa'alu. Ta'allama yata'allamu, tafa'ala yatafa'alu, takhosoma yatakhosomu. Baik. Yalah, ini yang fi'il sulasi mazid khumasi. Kita cek fi'il sulasi mazid khumasi. Nah, dari sini ini sudah masuk ke fi'il sulasi mazid khumasi. Dari bab tafa'ala yatafa'alu, ini sudah mulai dari bab khumasi. Loh, ini faedahnya banyak sekali. Kemarin saja yang kita membahas tentang faidah dari fi'il sulasi mazid rubai itu hanya tidak sebanyak ini faidahnya, itu sudah lumayan lama pembahasannya. Ini lumayan. Ini faidah yang ada di sini adalah apa namanya? Faidah dari wazan tafa'ala ya tafa'alu. Untuk wazan yang lain, wazan ifta'ala yafta'ilu itu mempunyai wazan yang lain. Faidah yang lain ini faidahnya. Kemudian apa namanya yang infa'ala yang fa'ilu semua wazan yang 5 wazan itu pasti mempunyai faedah masing-masing. Pasti mempunyai faedah masing-masing. Kalau yang pertama ya Pak, tafa'ala yang faedah yang tafa'ala ya tafa'alu.
Yang tafa'ala yatafa'alu. Bentar. Tafa'ala yatafa'alu. Ini mendapat tambahan apa? Mendapat tambahan ta, karena asalnya fa'ala. Mendapat tambahan ta dan mendapat tambahan tasdid di ain fi'ilnya. Karena ada dua tambahan. Fi'il sulasi mazid khumasi. Fi'il yang asalnya 3 huruf dan mendapat tambahan 2 huruf. Tafa'ala mendapat tambahan huruf ta dan mendapat tambahan tasdid. Ta di awalnya, tasdid di ain fi'il. Tafa'ala. Faidah yang pertama, apa faidahnya? Salah satunya ini ya, lil mutawwa'a. Lil mutawwa'a. Li mutawwa'ati fa'ala. Mutawwa'ati fa'ala. Hasil perbuatan yang diakibatkan apa? Mutawwa'a. Mutawwa fa'ala adalah hasil perbuatan yang diakibatkan oleh fi'il yang mengikuti wazan fa'ala. Apa yang diakibatkan dari fi'il? Kasartu zujaja. Kasartu. Kasartu memecah siapa saya? Az-zujaja kepada memecah. Saya memecah-pecah apa namanya kaca. Apa akibatnya? Maka fatakassara. Ini akibatnya. Fatakassara, saya memecah kaca. Fatakassara, maka kaca tersebut akan menjadi terpecah-pecah. Itu kalau mutawa'ah. Faidah mutawa'ah. Mutawa'ati dari fa'ala. Kasartu zujaja. Berarti yang di fa'ala ini yang berfaidah taksir ya. Di fa'ala itu ada faedah taksir kemarin. Berarti saya memecah-mecah kaca. Fatakassara, maka kaca itu menjadi terpecah-pecah. Mutawa'ah seperti itu. Mutawa'ah itu maksudnya adalah akibat dari perbuatan fi'il itu. Akibat dari kasratu zujaja apa? Ini fatakassara. Takassara ini kan mengikuti wazan tafa'ala. Takassara, tafa'ala. Takassara tafa'ala. Ini karena ini maka menjadi akibat dari adanya fi'il, dari perbuatan fi'il, maka faidah takassara di sini maka menjadi terpecah-pecah pemaknaannya, itu mempunyai faidah mutawa'ah. Itu mempunyai faidah mutawa'ah. Walid takalluf yang nomor 2 adalah takalluf. Takalluf itu memaksakan diri. Wa huwa mu'anatul fa'il. Al-fi'l yasula. Ada berupa ya, takalluf itu usaha kayak memaksakan itu. Kalau di sini adalah yang dimaksud dengan takalluf bahwa mu'anatul fa'il al-fi'l yahsul. Usahanya fa'il atau objek, dia benar-benar berusaha agar supaya apa yang dia usahakan itu bisa berhasil. Maka nanti karena ini tasyajja'a Zaidun, contohnya kan tasyajja'a Zaidun. Syaja'a itu artinya pemberani. Syaja'a Zaidun, Zaid pemberani. Zaid pemberani. Tapi ketika diikuti wazan tasyajja'a, maka tasyajja'a Zaidun di sini mempunyai faidah litakalluf. Takalluf itu adalah wa huwa mu'anatul fa'il fil yahsul.
seorang fa'il, pelaku itu berusaha sekeras mungkin agar apa yang diusahakan itu berhasil. Maka sehingga pemaknaannya maka nanti harus mengikuti faidahnya. Secara pemaknaan harus mengikuti faidahnya. Berarti tasyajja'a Zaidun. Tasyajja'a Zaidun. Zaid berusaha memberanikan diri. Tasyajja'a Zaidun. Zaid itu memberanikan diri. Artinya apa? Artinya takallaf saja wa anha litasul. Zaid itu berusaha sekeras mungkin agar supaya keberanian itu bisa berhasil. Dengan tasajja'a Zaidun, Zaid berusaha memberanikan diri terus dipaksa agar supaya nanti apa namanya usaha memberanikan diri itu bisa berhasil. Itu faidah litakalluf. Tasajja'a maka pemanaannya bukan berani, harus disesuaikan dengan apa namanya dengan faidahnya litakalluf. Gimana kalau cara memainkan litakalluf? Berusaha memberanikan, berusaha apa? Tergantung mauzunnya nanti. Berusaha tidak tidak apa tergantung nanti mauzunnya pakai contoh apa. Nanti mauzunnya nanti pakai contoh apa tergantung. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah littikhadil fa'il alal aslil maf'ul alal aslil fi'l maf'ulan. Littikhadil fa'il menjadikannya fa'il aslal fi'li maf'ulan. Nah, menjadikannya fa'il terhadap asalnya fi'il sebagai maf'ul. Maksudnya gini kali ini. Ai ittakhadtuhu abnan. Fa'il itu menjadikan maf'ulnya sebagai asal fi'ilnya gitu. Kalau lebih mudahnya. Fa'il itu, fa'il pelaku menjadikan maf'ul. Kan ittakhadtuhu abnan. Abnan ini kan maf'ulnya. Asalnya ittakhadtuhu saya menjadikannya dia sebagai anak. Ittakhadtuhu saya menjadikan dia sebagai anakku. Ittakhadtuhu abnan. Nah, abnan ini maf'ul. Lah, ketika diikutkan wazan tafa'ala ini faidahnya maf'ul itu bisa dijadikan asal fi'il. Maf'ul ini bisa dijadikan asal fi'ilnya sehingga maf'ul itu tidak usah disebutin nanti. Contohnya seperti apa? Tabannaitu Yusuf. Saya menjadikan Yusuf itu saya jadikan anak angkat. Jadi tabanna itu kan abenan itu kemudian dijadikan asal fiilnya. Itu namanya litikhadil fa'il aslal maf'il asal fi'li maf'ulan. Yang keempat lidalalati 'alal mujanabatil fi'li. Itu yang keempat. Ini apa? Lijitinab. Lijitinab itu apa? Menjauhi. Ala husu menjauhi. Lidalala ala mujanabatil fi'l. Hal ini menunjukkan bahwasanya fa'il itu menjauhi perbuatan itu.
fa'il pelaku itu menjauhi sehingga cara pemaknaannya harus menjauhi. Dhammun itu kan mencela. Diikutkan wazan tafa'ala tadhammama. Tadhammama Zaidun. Bukan mencela, Zaid mencela bukan. Maka harus disesuaikan dengan faidah. Tadhammama Zaidun tidak bisa dimaknai Zaid mencela, harus disesuaikan dengan faidah. Faidahnya itu adalah dalalah ala mujanabatil fi'l, yang mana fa'il itu memang usaha keras untuk menjauhi fi'il itu, pekerjaannya. Berarti tazammama Zaidun, Zaid menjauhi sifat zamun atau mencela. Zaid menjauhi mencela. Itu. Jadi harus dikasih makna menjauhi. Nah, ini fungsinya di dalam belajar sorof, utamanya dalam masalah fi'il yang mazid itu. Karena pemaknaannya nanti biar tidak keliru pemahaman dan tidak apa namanya biar pemahamannya tidak keliru, maka pemaknaan itu harus disesuaikan dengan faidahnya, bukan hanya sekedar tadzammama. Dzamma itu mencela. Oh, ini tadzammama mencela, tidak bisa, keliru. Dzamma memang mencela, tapi faidahnya ketika tadzammama bukan hanya sekedar mencela, ada dia punya faidah. Faidahnya lidalalah ala munajat fi'li. Berarti ini harus dikasih makna menjauhi Zaid, menjauhi sifat mencela. Atau soyruro, soyruro itu menjadi. Ketika soyruro. Kalau soyruro itu berubah, berubah atau menjadi. Misal ta'ayyamat ta'ammamat al-mar'atu sarat ayman. Ta'ayyamat apa? Ayman apa ta'ayyam? Ananya itu. Apa yatim apa ya? Itulah cara mananya. Nanti menjadi gitu cara mananya. Kemudian yang keenam lidalalah ala husudil fi'li. Saya sebutin satu faidah saja ya di bab fi'il sulasi mazid khumasi itu. Karena kan babnya kan ada 5. Kalau disebutin semua faidahnya lumayan lama. Yang lain nanti keteteran yang apa namanya materi-materi yang lain. Soalnya secara modul apa namanya secara modul itu secara modul pembahasan ini nggak ada. Cuma sekedar dikasih tahu, oh ini apa namanya wazannya ada ini saja, wazannya ini doang gitu. Tapi kan kalau cuma diketahui wazan ya kurang ngepas, soalnya wazan-wazan yang mazid itu bukan hanya sekedar ikut wazan, tapi dia punya faidah. Makanya faidahnya saya bahas sedikit-sedikit itu. Tadi fi'il sulasi, fa'il sulasi mazid khumasi ada 5 yang bisa saya bahas, mungkin yang ini saja. Kemudian yang untuk ke belakang ini pasti banyak yang sama ya, apa namanya faidah-faidahnya ini lil motowa banyak banyak yang sama dengan yang di atas, tinggal nanti disamain, diinget-inget faidah-faidah yang sama dari atas-atas itu. Nah, ada faidah yang keenam lidalala ala husuli aslil fi'li marratan ba'da marrat. Marratan ba'da marrat. Lidalala ala husuli aslil fi'li marratan ba'da marrat, menunjukkan atas asalnya fi'il setelah beberapa kali. Jur'a itu apa ya? Tajarro'ah.
Tajarro apa? Jur'ah. Tegukan ya, teguh. Lidalala ala husul asli fi'il. Ini marratan ba'da marrah maksudnya adalah menunjukkan lidalala menunjukkan ala husul asli fi'il atas keberhasilan sebuah perbuatan. Menunjukkan atas keberhasilan. Jadi tajarro'a itu diikuti wazan tafa'ala karena untuk menunjukkan atas keberhasilan sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Marratan ba'da marrah. Yang dilakukan satu atau dua tiga. Satu, dua, tiga, empat ya. Berarti ai syariba meminum siapa seseorang jur'atan seteguk demi seteguk. Ketika tajarro'a Zaidun, Zaid meminum air seteguk demi seteguk. Agar supaya nanti apa namanya untuk menunjukkan keberhasilan sebuah pekerjaan. Ketika sudah minum seteguk demi seteguk, maka pekerjaan itu akan rasa keberhasilannya. Berbentuk apa keberhasilannya? Maka berbentuk tidak haus. Tidak haus. Kemudian lip talab. Kemudian ada lip talab yang terakhir. Berusaha. Tolab itu berusaha. Ta'ajjala syai. Berusaha. Ta'ajjala syai. Berusaha untuk segera mendapatkan sesuatu. Ta'ajjala. Berusaha. Apa namanya? Bercepat-cepat untuk mendapatkan ta'ajjala syai', bercepat-cepat untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi pemaknanya seperti itu. Gitu. Nah, ini faidah. Ada 5 wazan. Faidah yang pertama ini adalah wazan-wazannya. Kemudian ada faidah yang kedua, ifta'ala yafta'ilu, inilah wazan-wazannya. Kemudian ada yang lil mutawa'ah, ada if infa'ala, ini adalah wazan-wazannya. Kemudian yang if'ala ini adalah wazan apa ya, bukan wazannya, wazan sekaligus faidah-faidahnya. Ada sedikit-sedikit faidah yang lainnya. Kemudian kalau ini sudah masuk kepada bagian yang ketiga yaitu fi'il sulasi mazid sudasi. Fi'il sulasi mazid sudasi. Fi'il sulasi mazid sudasi. Ini yang barusan. Oke, kita yang fi'il sulasi mazid khumasi, apa kita mau lanjutin apa namanya faidah-faidahnya atau gimana? Yang berkaitan dengan ini kita akan di slide ini yaitu bagian yang kedua adalah fi'il sulasi mazid khumasi yang terdiri dari 5 wazan. Yang terdiri dari 5 wazan sekaligus dengan faidah-faidah yang sudah disebutin tadi. Tapi yang disebutin tadi cuma faidah dari wazan tafa'ala yatafa'alu sedangkan yang lain belum. Dan ini ada sedikit-sedikit saja yang lain itu. Oke, sebelum saya lanjut dulu, apa namanya ada yang mau disampaikan dulu terkait dengan yang barusan itu.
Oke ya, nggak ada ya. Oke. Kita lanjut kepada yang ini. Summa sudasi istaf'ala if'au'ala if'awwala if'an la yalihi if'an lala waf'alla ma qad sahabal lamain. Oh, ini kelanjutannya di sini ya. Kelanjutan nazamnya rusayyid ruba'i 'ala an-naw'ain. Istaf'ala. Apa ini adalah fi'il sulasi mazid sudasi. Fi'il sulasi mazid sudasi. Fi'il sulasi mazid sudasi itu apa? Fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu mendapat tiga huruf tambahan. Lalu mendapat tiga huruf tambahan. Adapun babnya ini ada 6. Ada istaf'ala yastaf'ilu, istaghfara yastaghfiru. Ada if'awwala yaf'awwilu, ikhshawshaba yakhshawshibu. If'awwala yaf'awwilu, ijlawwada yajlawwidu. If'alla yaf'alli isnalqa islanqa yaslanki. If'allala yaq'ansasa yaq'ansisu. If'alla yaf'allu ihmarra yahmarru. Ihmarra yahmarru. Nah, berarti dimulai dari ini sudah apa namanya ini pra terakhir ya, nanti pra terakhir sebelum terakhir nanti bab ini kan namanya tasrif istilahi. Nanti tasrif istilahi itu nanti akan ditutup dengan fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid khumasi kemudian ditutup dengan fi'il rubai mazid sudasi. Kalau ini kan masih fi'il sulasi mazid sudasi. Sudasi. Nanti tasrif istilahi, ini kan namanya tasrif istilahi akan ditutup dengan bab fi'il sulasi mazid, fi'il rubai mazid sudasi. Ini dimulai fi'il sulasi mazid sudasi, itu mulai dari ini. Dari mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu, istakhraja yastakhriju. Sekaligus kemudian ke bawah sampai barusan ada 6 bab. Ada 6 bab yang ada 6 bab. Oke. Coba kita lihat dari faidah yang ada di bab fi'il sulasi mazid sudasi. Nah, apa wazannya? Apa namanya faidahnya? Pertama, ini mendapat tambahan apa saja? Perhatikan fi'il yang asalnya 3 huruf dengan mendapat tambahan 3 kan.
dengan mendapat 3 tambahan. Istaf'ala ini apa saja tambahannya? Hamzah wasal di depannya ini. Apalagi? Sa, Sin. sa, Sin ya, sin, bukan ta ya, sin. no, Kemudian apa lagi? Ta. ta, Jadi kumpul nggih. alif, sin, ta. Ini tambahannya. Alif, sin, ta ini tambahannya. Karena asalnya adalah fa'ala. Apa saja? Li talabil fi'l. Faedah yang pertama adalah li talabil fi'l. Ini kan asalnya uh, li talabil fi'l. Talabil fi'l itu menuntut sebuah pekerjaan. Artinya ini, permintaan fa'il. Permintaan fa'il pada asalnya fi'il terhadap maf'ul. Gitu. Di talabil fi'l gitu. Kan asalnya ghafaro. Ghafaro itu ampunan. Tapi ketika istaghfaro itu minta ampunan. Oh, Meminta ampunan kepada yang maha pengampun. Kalau kepada Allah, minta ampunan kepada orang yang disalahi. Istaghfara. Memohon ampun kepada Allah. Gitu cara pemaknaannya. Karena di talabil fi'l. Talabil fi'l itu permintaannya fa'il pada asalnya fi'il kepada dari maf'ul. Memintanya fa'il kepada maf'ul akan asal dari sebuah fi'il. Asal fi'il itu apa? Pengampunan. oh, Artinya nggih. fa'il itu dia memohon ampun kepada zat yang maha pengampun. Jadi pemaknaannya itu bukan ampunan, harus ada memohon. Karena Oh, nggih. maknanya talabul fi'l. Ay talab minhul maghfirah artinya memohon kepada Allah al-maghfirah sebuah ampunan. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, lil wijdan ala sifah. Lil wijdan ala sifah. Menganggap maf'ul. Lil wijdan ala sifah itu maksudnya adalah contohnya ista'adhamtul amra wastahsantuhu wajadtuhu adiman. Nah, ini sama. Wijdan ala sifat di atas kemarin ada. Wijdan ala sifat. Maksudnya apa? Menganggap maf'ul itu ada pada suatu sifat yang terdiri di asal fi'ilnya. Fa'il menganggap maf'ul itu mempunyai sifat dari fi'ilnya. Menganggapnya fa'il terhadap maf'ul yang mana maf'ul itu mempunyai sifat dari asal fi'ilnya. Ista'zamtul amra, saya mengagungkan hal itu. Kenapa kok hal tersebut diagungkan? Misal ista'zamtu Zaidan, saya mengagungkan Zaid. Karena saya memang menganggap Zaid itu punya sifat agung. Agung itu kan asal dari fiilnya. Ista'adzamtul amra, ista'adzamtu Zaidan. Saya mengagungkan Zaid. Kenapa saya mengagungkan Zaid? Karena memang lil wijdan ala siwa. Karena di dalam diri Zaid, karena yang ada pada diri Zaid memang terdapat sifat-sifat kemuliaan sehingga patut untuk kita agungkan. Karena lil wijdan ala sifat di dalam diri Zaid terdapat sifat. Patut Zaid alim, maka saya anggap dia sebagai orang alim, pantas. Zaid orang yang mulia, maka saya memuliakan dia pantas. Karena lil wijdan ala sifat. Sehingga cara pemaknaannya nanti ya gitu. Adam tuh saya memohon, bukan memohon lagi, karena lil wijdan ala sifat. Saya mengagungkan.
saya mendapati misalnya, mendapati keagungan atau saya mengagungkan Zaid gitu. Saya menganggap mulia Zaidan kepada Zaid. Wastahsantuhu dan saya menganggap baik dia dan saya menganggapnya baik. Wa wajadtuhu adiman ay wajadtuhu adiman. Jadi pemaknanya nanti saya menganggap agung, saya menganggap Zaid itu sebagai orang yang mulia. Saya menganggap Zaid itu sebagai orang yang baik. Yang ketiga itu litahawul. Berubah litahawul itu kan tahawul, tahwil. Tahwil itu kan perubahan. Tahwil itu kan perubahan. Maksudnya tahwil ini perubahannya apa? Berubahnya fa'il pada asal fi'il. Berubahnya fa'il pada asalnya fi'il. Gimana maksudnya? Ini tahawwala hajaran. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tin. Tin itu tanah. Berubahnya fa'il terhadap asalnya fi'il. Asalnya fi'il Pak. Istahjarah hajarun itu batu. Istahjarot tin. Tanah itu mengeras menjadi batu. Litakalluf sama seperti halnya tadi litakalluf memberanikan diri. Istajara takallafa istajara'a memberanikan diri. Ay takallafal jar'ah dia memaksakan untuk memberanikan diri. Sama bos saya. Wali makna fi'il mujarrad. Oh, kalau ini istaqarra ini maknanya menggunakan fi'il mujarrad. Artinya apa? Memang mengikuti wazan istaf'ala istaf'ilu tapi secara pemanaan tetap menggunakan fi'il mujarradnya. Jadi dia tidak berubah secara pemanaan, hanya sekedar apa namanya istaqarra nanti itu ada lafaz istaqarra tapi faidahnya nanti makna fi'il mujarrad dengan menggunakan tetap makna mujarradnya. Kemudian di mutawa'ah seperti hanya tadi di atas mutawa'ah adalah apa namanya mutawa'ah dari wazan arahahu fastasaraha. Mutawa'ah seperti halnya pembahasan di atas. Kemudian ke bawah ada 6 wazan. Setiap wazan ini pasti mempunyai faidah-faidah. Semuanya ada faidah-faidahnya. Kemudian baru ke sini nanti bab ini nanti sebagai dari sini yunqalur rubai ini termasuk dari pembahasan di peserta yang terakhir yaitu bab fi'il rubai mazid. Bab fi'il rubai mazid nanti ada dua, ada khumasi dan ada yang sudasi dan sudasi ini sebagai ini cuma sedikit ya nanti hanya sedikit banget ini apa namanya yang sudasi ini menjadi penutup dari adanya tasrif istilahi setelah itu sudah lanjut kepada tasrif dari tasrifan dari Lugawi. al-lughawi. Oke.